Assalamualaikum hai pribadi sobat YouTube dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan menjawab banyak sekali pertanyaan terkait info pajak di akun pembayaran Facebook profesional, yang mana ada kesalahan pengisian di formulir pajak sehingga terverifikasi menjadi W8-W9 yang seharusnya W8 aja. Just information bahwa pemilik akun pajak W9 diperuntukkan bagi pemilik akun perorangan ataupun perusahaan yang berada di Amerika Serikat. Sedangkan W8 BEN diperuntukkan bagi pemilik akun perorangan yang berada di luar Amerika Serikat, termasuk kita yang tinggal di Indonesia ya. Kemudian W8 BENE adalah digunakan untuk akun perusahaan yang berada di luar Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah bagaimana jika terjadi kesalahan pengisian di formulir pajak dan sudah terlanjur terverifikasi menjadi W8-W9? Apakah bisa mempengaruhi monetisasi? Apakah bisa gajian? Apakah kesalahan tersebut perlu dirubah? Dan bagaimana cara merubahnya? Pastikan Anda stay tune video ini sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong, agar Anda auto paham dan bisa mempraktekkan caranya. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja check this out. Oke, sebelumnya saya mohon maaf jika semua pertanyaan dan request dari teman-teman baru bisa dijawab sekarang melalui video ini terkait kesalahan pengisian info pajak yaitu W8-W9, karena saya perlu berhati-hati dan membutuhkan waktu untuk mempelajari secara lebih mendalam agar tidak salah dalam menyampaikan informasi. Penyebab kenapa info pajak bisa terverifikasi W8-W9 itu bisa terjadi jika Anda salah mengisi formulir pajak. Yang pertama yaitu Anda tidak memberikan pilihan di bagian formulir ini, yaitu lokasi di mana layanan dilakukan atau akan dilakukan secara fisik. Kemudian penyebab yang kedua adalah tidak memberikan pilihan atau tanda di bagian I have a non-Justin ya, atau kalau diterjemahkan seperti ini, saya memiliki NPWP non Amerika Serikat. Kemudian penyebab yang terakhir atau yang ketiga adalah Anda tidak memberikan pilihan atau tanda di kedua pilihan ini, maka akan terverifikasi menjadi W9 atau wajib pajak Amerika. Jika Anda memberikan tanda atau pilihan hanya ke salah satu pilihan di antara dua pilihan, maka akan terverifikasi W8-W9. Dan berdasarkan fakta dan riset langsung dari beberapa orang yang mengalami hal yang sama, yaitu akun pembayarannya yang terverifikasi W8-W9 namun ternyata sudah monet dan pendapatannya bisa dicarikan dengan lancar dan normal. Ada lagi beberapa orang yang akun pembayarannya sama terverifikasi W8-W9 tapi tetap bisa gajian namun potongan pajaknya sangat besar. Nah, berdasarkan fakta tersebut, saya pribadi tetap berpedoman pada ketentuan dari Meta, yaitu kita harus mengisi formulir pajak dengan benar sesuai domisili kita ya. Jika ada kesalahan yaitu terverifikasi W8-W9, maka saya lebih menyarankan agar Anda memperbaiki atau mengajukan perubahan terkait kesalahan tersebut menjadi W8. Karena untuk kedepannya kita nggak tahu perubahan dan ketentuan dari Meta seperti apa, mungkin akan lebih diperketat lagi. Oke, untuk cara memperbaiki atau mengajukan perubahan info pajak dari W8-W9 menjadi W8 saja bisa diupayakan dengan cara sebagai berikut. Oke, untuk langkah awal Anda bisa masuk ataupun login ke Facebook versi web lewat Chrome ya. Kita masuk dulu ke aplikasi Chrome-nya. Kemudian di penelusuran ini Anda ketikkan saja facebook.com ya. Oke, karena saya sudah login ke Facebook versi web, maka langsung diarahkan ke tampilan Facebook versi web ya. Jangan lupa di icon titik 3 pojok kanan atas ini kita klik, lalu kita centang di tampilan situs desktop ya, seperti ini, agar tampilannya seperti ini, seperti tampilan komputer ya. Kemudian saya akan coba zoom dulu biar lebih jelas ya. Kita bisa masuk ke menu pengaturan ya, di paling atas ini icon titik-titik banyak ini, kita klik. Oke, kita zoom lagi. Nah, di sini ada dashboard profesional ya, kita klik. Selanjutnya di sebelah kiri, di menu sebelah kiri ini ada pembayaran ya. Nah, di sini kita klik ya menu pembayaran. Selanjutnya saya zoom lagi biar jelas ya. Selanjutnya di sini kita bisa klik di bantuan pembayaran ya, di sini. Oke. Lalu kita geser. Nah, di sini ada opsi dukungan lainnya ya, laporan terkait pembayaran, telusuri semua topik bantuan. Kemudian di sini Anda bisa klik dapatkan bantuan lain. Nah, seperti ini tampilannya.
Apa yang bisa kami bantu? Pilih topik bantuan yang Anda butuhkan agar kami bisa memberikan solusi yang relevan ya. Di sini ada topik bantuan umum. Yang pertama yaitu mengapa saya belum menerima pembayaran. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memperbarui akun pembayaran atau informasi keuangan saya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mengunggah atau memperbarui info pajak pembayaran saya. Nah, kita klik di bagian sini ya. Bagaimana cara mengunggah atau memperbarui informasi pajak pembayaran saya. Kita klik di sini. Nah, jika di sini tampilannya seperti ini, Anda bisa klik yang ini ya. Paling bawah, tidak dapat menemukan yang Anda cari, hubungi kami. Kita klik. Kemudian kita dialihkan ke dukungan pembayaran. Apa yang bisa kami bantu? Pilih masalah dan tambahkan pesan agar kami bisa mengetahui apa yang terjadi. Info ini akan dibagikan kepada agen penyelesaian sengketa Anda. Jangan membagikan informasi sensitif seperti kata sandi. Oke, di sini kita pilih dulu di produk pembayarannya ya. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih di audience network ya, yang ini ya. Nah, selanjutnya di bawahnya Anda bisa ketikkan permasalahan Anda ya terkait W8-W9 ya. Kebetulan saya sudah menyiapkan catatannya ya. Oke, seperti ini ya teman-teman contoh pengajuan untuk memperbarui info pajak. Anda bisa mengikuti kalimatnya seperti ini atau Anda bisa membuatnya versi Anda sendiri ya. Di sini contohnya, halo Facebook, saya ingin memperbarui info pajak saya karena ada kesalahan pengisian di info pajak. Karena ada salah pengisian di info pajak yaitu W8/9 dan ingin diganti ke W8. Kemudian jangan lupa Anda cantumkan ID payout ya, ID akun pembayaran. Kemudian ini adalah ID profil Facebooknya ya, atau URL atau ID pengguna Facebook. Nanti akan saya tunjukkan gimana cara melihat ID akun pembayaran dan ID profil Facebook ya. Oke, selanjutnya di sini akan saya salin dan copy ya, karena akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris agar lebih cepat diproses ya. Jadi saran saya Anda memohon bantuan ke Meta dalam bahasa Inggris karena biasanya akan lebih cepat diproses ya, seperti itu. Kemudian Anda bisa masuk ke Chrome lagi ya. Kita klik di icon plus ini. Kita buka tab baru ya. Kemudian kita ketikkan saja terjemahan Google ya. Seperti ini, dari Indonesia ke Inggris. Kemudian di sini kita bisa masukkan teksnya ya, yang tadi udah kita salin seperti ini. Lalu kita gulir ke bawah dan di sini ada terjemahannya ya. Untuk terjemahannya bisa kita salin ya, di sini ya ada icon salin. Kita klik icon salin. Oke, selanjutnya kita kembali ke bantuan pembayaran ya di Facebook versi web. Kita tempelkan ya terjemahan yang tadi kita salin. Oke, jika pengajuan permohonan ini sudah kita buat dengan baik dan benar, lalu kita klik kirim ya di sini. Karena akun pembayaran saya tidak terjadi masalah, semuanya sudah benar W8, jadi tidak akan saya kirim. Ini untuk contoh aja ya. Kita keluar saja. Jadi kembali ke soal ID pembayaran ya. Untuk ID pembayaran Anda bisa melihatnya di sini ya. Ini adalah ID pembayaran. Karena di sini tidak bisa disalin, Anda bisa mencatatnya secara manual ya. Kemudian untuk ID URL Facebooknya Anda bisa masuk saja ke aplikasi Facebook ya. Ini saya sudah berada di beranda aplikasi Facebook ya, bukan Facebook versi web tapi Facebook versi aplikasi. Kemudian kita bisa klik di foto profil, lalu kita klik di sini di icon titik 3 ya. Kita klik. Dan untuk melihat ID profil ataupun tautan atau username, Anda bisa melihatnya di paling bawah ini ya. Bisa Anda salin dan bisa Anda masukkan ke pengajuan perubahan akun pembayaran Anda. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian jika pengajuan sudah direspon oleh Meta, Anda bisa lihat di kotak masuk dukungan ya. Anda klik di sini. Kemudian Anda bisa gulir ke bawah dan Anda bisa klik di bagian bantuan dan dukungan, klik di kotak masuk dukungan dan nantinya akan muncul di sini ya. Nanti tinggal dilihat saja balasan dari Metanya itu seperti apa. Jika balasannya memakai bahasa Inggris, maka Anda bisa screenshot balasannya, misalnya seperti ini ya. Anda bisa screenshot balasannya di sini. Kemudian screenshot tadi yang berbahasa Inggris bisa Anda terjemahkan di Google ya. Kita masuk ke Google seperti ini. Kemudian kita bisa klik di menu kamera ya. Anda bisa masukkan screenshotannya. Sebagai contoh misal seperti ini ya. Nah, ini kan bahasa Inggris nih. Lalu kita klik menu terjemahkan di bawah ini ya. Kita klik. Untuk kata-kata bahasa Inggris akan berubah menjadi kata-kata dalam bahasa Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Dan jika Anda sudah mengetahui isi balasan dari Meta melalui kotak masuk dukungan ini, Anda tinggal ikuti panduannya seperti apa ya. Anda ikuti saja. Dan jika Anda masih merasa bingung, Anda bisa tuliskan di kolom komentar ya. Karena biasanya balasan dari Meta itu beda-beda tiap akun ya. Tergantung permasalahannya seperti apa, tergantung Anda mengajukan pertanyaannya seperti apa. Nggak mungkin balasannya sama seperti itu. Nah, jika Anda kesulitan masuk ke Facebook versi web melalui Chrome karena akan kembali mental ke Facebook aplikasi, maka cara
mengatasinya ada di video ini ya. Anda bisa klik link videonya di kolom deskripsi atau Anda bisa tonton di akhir video ini. Oke, demikian tadi jawaban dari saya terkait info pajak terverifikasi W8-W9 serta cara memperbaiki atau mengajukan perubahan terkait kesalahan pengisian formulir pajak yang terverifikasi W8-W9 tersebut. Semoga video ini bermanfaat dan bisa Anda praktekkan, dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.